Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di siang ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Ithaful Uqul bi Syarhi Salasatil Usul. Dan dimaklumi bahwa pembahasan kitab ini kita targetkan pada mid semester sudah selesai. Sehingga pembahasannya mungkin kita akan mempercepat perkara-perkara yang sudah dimaklumi, kita akan melewatinya. Pada pertemuan terakhir kita sudah sampai pada dalil puasa, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Dan dimaklumi, beliau hafizahullah taala menyebutkan tentang makna dari siam, sudah kita bahas pada pertemuan lalu. Kemudian diterangkan bahwa surutu wujubi siam hiya, berbagai syarat kewajiban puasa. Itu ada beberapa di situ yang disebutkan. Yang pertama adalah taklif. Dan juga pada pembahasan taklif ini mencakup balik dan akal. Kalau secara usul ya, bahwa taklif itu berlaku untuk seluruh manusia ya, seluruh manusia. Makanya Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar supaya mereka hanya beribadah kepadaku. Beban beribadah kepada Allah itu di dalam pembahasan tauhid uluhiyah berkaitan dengan perbuatan hamba di dalam menghamba kepada Allah. Salah satunya adalah puasa. Sehingga secara asal manusia, jin dan jin itu semuanya diberi beban taklif, di mana maksud diciptakannya keduanya adalah untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang mengumpulkan bentuk menghamba itu menjalankan seluruh perintah dan menjauhi seluruh larangan, atau menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Namun secara pembahasan fikih ada yang menghalangi taklif ya. Seperti dia masih sibyan, masih anak-anak, belum balik. Demikian pula junun, kegilaan ya. Termasuk pula adalah kekufuran, artinya dia masih kafir, sehingga mesti masuk Islam dulu ya. Itu pembahasan di dalam pembahasan fikih ya. Nah, kemudian di sini terangkan taklif itu wayas malul bulu wal akal ya, mencakup padanya balik dan akal. Makanya kalau di dalam pembahasan fikih yang namanya mukallaf itu dia adalah yang sudah balik lagi berakal. Kemudian sanian yang kedua adalah al-iqamah. Artinya dia adalah orang yang tinggal di negerinya. Dia bukan orang yang safar, tapi dia mukim ya, walaupun di dalam safar itu dibolehkan untuk orang berpuasa manakala dia mampu. Pembolehannya manakala mampu. Makanya ada pembahasan macam-macam safar dengan dikaitkan asarnya terhadap puasa. Safar yang memberatkan puasanya, maka haram untuk berpuasa. Sebagaimana Nabiullah Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda, ulaika humul usah,
ulaika humul musuh, mereka adalah orang-orang yang bermaksiat. Tatkala beliau melihat setelah Fathul Makkah ada orang-orang yang tidak mau berbuka, ya, itu pada perkara yang masyaqahnya itu syadid dan yang keras, ya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang ketiga adalah assalamatu minal amradil mubihah lil fitr, ya, selamat dari sakit yang membolehkan untuk berbuka. Karena sakit itu ada macam-macam, ya. Itu sakit yang yurja baruhu, diharapkan sembuhnya, dan sakit yang tidak diharapkan sembuhnya. Maksudnya tidak diharapkan sembuhnya itu secara zat penyakit itu memang sulit sembuh, ya, sulit sembuh. Maka di situ ada pembahasan, kalau yang tidak diharapkan sembuhnya yang bayar fidyah. Kalau yang diharapkan sembuhnya dia mengqadha di saat sudah sembuh. Adapun maradun yasir, ya, sakit yang sedikit di mana itu tidak memberatkan baginya untuk berpuasa, tidak ada masyaqah, ya, maka tidak diperbolehkan untuk iftar ataupun berbuka, dia mesti berpuasa. Yang keempat adalah dukhulu syahri Ramadan bil bayyinah, yaitu masuknya bulan Ramadan itu dengan terang, ya, dengan jelas. Yang dimaksud dengan terang, dengan jelas, ya dengan ru'yah hilal, atau disempurnakan menjadi 30 bulan Sya'bannya, ya. Jadi dengan ru'yah, dan kalau dikatakan misalnya dengan hilal, ya, atau dengan hisab, ya, tidak dengan ru'yah hilal tapi dengan hisab, ya. Nah, ini akhirnya timbul persoalan yang banyak, karena hisab itu kan kaitannya dengan ru'yatul hilal, ada doa untuk berdoa pada saat melihat hilal. Kalau kemudian diganti dengan hisab, ya, kapan dia akan berdoa? Ini salah satu sisi saja. Sisi yang lain masih banyak, ya. Karena di dalam ru'yatul hilal itu ada ibadah mata, gitu. Ya, kalau memang mata itu melihat, ya, maka dimaklumi. Tapi kalau tidak mampu melihat, ya sudah. Dan tentu dengan adanya ru'yah hilal itu akan mudah untuk negeri-negeri lain, ya, berbagai tempat itu beramal, gitu. Beda kalau hisab, sebagian bisa menghitung, sebagian tidak. Dan kita tahu agama itu dibangun di atas prinsip mudah, yaitu adinu yusrun, agama itu mudah. Sementara kalau dengan hisab itu hanya orang yang bisa menghitung hisab, yang dia bisa melaksanakannya. Makanya Nabiullah Muhammad SAW bersabda, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, fa in gumiya alaikum, fa in gubiya atau gumiya, ya, dalam sebagian riwayat alaikum fa akmilu iddata sya'bana salasina, berpuasalah kalian dengan ru'yahnya dia, dan berbukalah kalian dengan ru'yahnya dia. Apabila tidak ditampakkan, ya, awal bulan itu di hadapan kalian, maka sempurnakanlah bilangannya menjadi 30. Kita tahu bahwa bulan itu kadang 29, kadang 30, ya. Kemudian bagi seorang wanita itu masih ada tambahan syarat, ya, yaitu syarat yang satu, yaitu taharah minal haid wan nifas wa yahrumu 'alaiha siyamu Ramadan walakin tasumuhu qada'an. Cara tambahannya, dia bersuci dari haid dan nifas, dan dia diharamkan selama haid dan nifas itu untuk puasa Ramadan, namun dia berpuasa untuk mengqadha. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, la'alakum tatakun, itu sebagaimana sabda Nabi, asyamu junnah, puasa itu adalah benteng.
ay wiqayah min syahwatin nafas, penjagaan dari syahwat jiwa. Wa kadzalika wiqayatun lil lisani minar rafat, juga puasa itu penjagaan untuk lisan dari berkata mesum, cabul dan semisalnya. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa inna dzalika ahsanul lil farji wa aqatu lil basari wa man lam yastati fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija. Ya, fa innahu lahu wija, ya. Artinya dia penjaga. Wahai para pemuda, barang siapa yang mampu di antara kalian untuk menikah, maka hendaklah dia menikah, hendaklah dia beristri, karena sungguhnya yang demikian itu akan lebih menjaga untuk farji, akan lebih menundukkan pandangan. Dan barang siapa yang tidak mampu, tetaplah hendaklah dia dengan puasa, karena puasa itu adalah wija, benteng, ya. Jadi agar supaya kalian itu terjaga, ya. Ini takwa di situ, ya, sebagaimana dikatakan bahwa itu wiqayah, ya. Agar supaya kalian itu bisa menjaga kalian dari syahwat kalian. Demikian pula menjaga lisan kalian, ya. Demikian. Itu makna, ya. La'alakum tattaqun. Memang ada tinjauan yang lain bahwa puasa itu sendiri, ya takwa itu sendiri. Kenapa dikatakan takwa itu sendiri? Ya karena kalau perkara yang mubah saja ditahan, maka perkara haram lebih ditahan lagi. Jadi kalau ada orang berpuasa menahan makan minum tapi dia bermaksiat, ya dia seolah-olah tidak puasa. Karena ketakwaan, ajaran ketakwaan pada puasa tidak ada pada dirinya. Nah, sehingga la'alakum tattaqun itu memang dari sisi pelakunya agar supaya bertakwa, dan memang dari sisi ndatnya puasa itu sendiri taqwallahi azza wa jalla. Kemudian wala yajibu ghairu shaumi ramadhana, dan tidak wajib, ya, tidak wajib selain puasa Ramadan, illa makana nadaron au kafaratan, ya, au badal an dami mut'atin au kiranin au fidyatu adha. Kecuali memang keberadaan puasa itu yang dia nadar atau kafaroh, ya, au kafaratan, ya. Kemudian itu titik au badal, ya. Atau memang puasanya itu adalah kaitannya sebagai pembadal. Pembadal, pengganti dari dam tatkala mut'ah, ya, artinya haji tamattu, ya, ataupun kiron, atau tebusan dalam ada, ya, tebusan naam. Ini pembahasannya kan sebenarnya kalau pada bahasan terakhir itu jadi lebih luas, ya, karena masuknya dalam pembahasan haji, ya. Ya. Karena kita tahu bahwa haji itu kalau tamattu dan kiron itu memang ada wajib membawa hadyu sebagai pengganti, ya, sebagai pengganti atau sebagai istilah pemboleh dimasukkannya umroh kepada haji, ya. Makanya kalau yang haji ifrad tidak ada kewajiban membawa hadyu atau menyembelih hadyu pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah, itu tidak ada. Dia cukup melakukan 3 amalan haji saja di tanggal 10, maka sudah tahallul asani. Tapi kalau yang kiron dan tamattu, ya dia harus 4, ya. Kapan sudah melakukan 2 dari 3 amalan haji berarti tahallul awal. Kalau sudah 3 amalan haji berarti tahallul tsani.
Kemudian qala al-musannif rahimahullah taala, wa dalilul haji qauluhu ta'ala walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dalil haji firman Allah taala, dan untuk Allah ada kewajiban bagi manusia untuk berhaji ke Baitullah, bagi orang yang mampu untuk menempuh jalan ke Baitullah. Barang siapa yang dia kafir, sungguhnya Allah taala zat yang maha kaya, tidak butuh kepada makhluk. Haji itu adalah al-qasdu ya, bermaksud. Secara istilah adalah qasdul baitil haram fi waqtin maksusin li amalin maksusin ala hayatin maksusatin, yaitu memaksudkan untuk mendatangi Baitul Haram pada waktu yang khusus untuk mengamalkan amalan yang khusus dalam bentuk yang khusus. Di waktu khusus dimaklumi ya, kalau haji itu dia di bulan Dzulhijjah, bulan Dzulhijjah, yaitu tanggal 8 sampai tanggal 12 atau 13 bulan Dzulhijjah, tergantung ya, bisa 12 bisa 13, tergantung dia bermalam di Mina atau enggak pada tanggal terakhir itu. Kalau enggak ya tanggal 12 sudah selesai, tapi kalau dia tertinggal di Mina maka dia harus nanti melempar jumroh lagi pada tanggal 13. Nah, pada waktu tertentu ya. Dan karena dikaitkan dengan amalan umroh, maka bulan-bulan sebelumnya dia sudah boleh untuk datang ya. Misalnya seorang dia haji qiron atau haji tamattu, itu boleh ya, boleh untuk dia sebelum itu, sebelum bulan Dzulhijjah, bahkan Dzulqa'dah pun tidak ada masalah ya. Kemudian waktu khusus yaitu bulan-bulan haji yang dimaklumi untuk mengamalkan amalan yang khusus, yaitu rukun-rukun yang dimaklumi, yang diketahui. Kemudian ala hayatin maksusatin ya, minha al-ihram ya, sebagian darinya itu dengan berihram ya. Berihram yaitu dengan memakai pakaian ihram ya, dimulai pada mikotnya ya, mikot makaninya ya. Adapun nanti kalau dia masuk itu sudah ihramnya ihram umrah ya, kemudian dia tahallul umrah ya, kemudian di yaumut tarwiyah dia mau berpakaian lagi ya, bahkan ihram pada tanggal 8, maka dari tempatnya masing-masing ya. Tapi berbeda dengan orang yang mau untuk umroh lagi ya. Orang umroh lagi dia harus keluar dari tanah haram, sehingga dari mikot dia memakai pakaian ihram. Nah, al-haji wajibun kasairi arkadil Islam, wajibun bil kitab wa sunnah wal ijma. Haji itu wajib seperti seluruh dari rukun-rukun Islam, wajib dengan kitab dan sunnah dan ijma. Wa asahu al-qaulaini anahu ala al-fawr fi awali zamanil imkan, dan yang paling sahihnya dari dua pendapat bahasanya itu langsung dilaksanakan di saat awal dia punya kemampuan, karena berkaitan dengan rezeki ya, kemampuan harta, maka begitu mampu langsung. Itu menurut pendapat yang paling sahih di antara dua pendapat. Makanya jangan menunda-nunda, lebih-lebih saat ini antrinya bisa bertahun-tahun. Kemudian syarat daripada haji itu pertama Islam, yang kedua adalah taklif, ketiga adalah al-huriyah, dia orang merdeka, arabi istita'ah, dia mampu. Ya, mampu untuk menempuh jalan, mampu di dalam badannya sehat, mampu dalam harta, mampu di dalam apa istilahnya ya, torek ya, jalan yang ditempuh itu mampu dia. Ini semua sifatnya mustarokah ya, artinya bersama-sama kemampuan ini harus ada. Sementara kalau wanita
itu disyaratkan apa? Wujudu mahromiha. Ya, mahram bukan muhrim ya. Wujudnya mahramnya. Au yaujiha, adanya mahram atau adanya suami. Memang di sini ada silang pendapat di kalangan para ulama ya. Sebagian ulama ada yang menjelaskan bahwa andaikan aman tidak mesti ada mahram. Ini pendapat yang masyhur di kalangan para ulama ya. Makanya ada dikatakan nisbatun thiqah ya. Kalau bersamanya itu ada wanita-wanita terpercaya ya. Bersamanya itu rombongan yang bisa menjaga keselamatannya. Namun pendapat ini memang ada sisi bantahannya ya. Ya, pendapat ini ada sisi bantahan. Dan ulama-ulama besar ada yang berpandangan seperti itu. Karena asal dari haji ya kewajiban dari masing-masing, sebagaimana sholat, puasa gitu. Lalu bagaimana mesti dipersyaratkan juga ada orang lain yang mendampinginya gitu, atau mahram gitu. Wallahu ta'ala alam. Tapi memang pendapat yang lebih selamat adalah pendapat yang menjadikan syarat tambahan ini. Ulama-ulama di masa kini berpandangan dengan pandangan seperti ini. Tapi tidak sedikit dari ulama-ulama besar, salah satunya Syekhul Islam, yang berpandangan tidak demikian. Ya, wallahu ta'ala alam. Sementara mahram itu adalah man tahrumu alaihi mu'abbadan binasabin au sababin mubahin. Mahram itu adalah orang yang memang haram atasnya dengan pengharaman yang abadi ya. Ya, dengan sebab nasab itu seperti saudara laki-laki bagi wanita, kemudian bagi siapa lagi, orang tuanya, kakeknya, bapaknya atau kakeknya, atau anak laki-lakinya yang sudah balik ya. Ini semua kan nasab atau dengan sebab yang mubah seperti pernikahan, berarti suami. Bagaimana mertua? Mertua ini termasuk mahram mu'abbad ya. Walaupun cerai itu kemahramannya berlaku. Misalnya seorang suami dengan istri dia cerai, itu tidak menggugurkan kemahraman antara dia dengan mertuanya. Ya. Tidak menggugurkan kemahraman dengan mertuanya. Beda kalau anak ya, anak tiri. Anak tiri itu menjadi mahram dengan syarat ibunya sudah dikumpuli atau berkumpul dengan suaminya. Bagi seorang wanita bawa anak perempuan misalnya, atau anak laki-laki, atau anak perempuan ya, karena ini ibunya perempuan ya, anak perempuan itu akan menjadi mahram bagi suaminya ba'da dukhul, setelah dukhul. Oleh karena itu kalau cerai sebelum dukhul, anak perempuannya boleh dinikahi. Misalnya si A sama si B itu nikah, A laki-laki, B perempuan nikah. B ini punya anak C dan punya ibu D gitu. Artinya B ini punya ibu D. Maka andaikan A sama B itu cerai gitu, dia cerai tapi belum kumpul gitu, belum dukhul ya. Maka boleh A menikahi anaknya yaitu C gitu. Boleh. Tapi kalau ibunya B tidak boleh, mau sudah kumpul ataupun belum, karena ini mahramnya mu'abbad. Kalau anak Robibah itu ya, Robibah bawaan istri itu sifatnya dia adalah mahram dengan syarat ya. Sebagian sahabat bahkan berpandangan bukan dukhul ya, tapi syaratnya ya seperti dalam ayat, yaitu Robibahnya gitu loh, yang berada dalam pengasuhan. Kalau tidak ada dalam pengasuhan boleh dinikah.
walaupun sudah kumpul dengan istrinya, dengan ibunya. Tapi pendapat itu pendapat yang marjuh ya, pendapat yang lemah. Wallahu ta'ala. Dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tadi sudah dijelaskan tentang masalah nasab ya. Juga tentang masalah sebab ya. Ya. Sebab. Karena sebab pernikahan termasuk pula sebab misalnya rodoah ya, persusuan. Itu boleh menjadi mahram, boleh menjadi apa? Mahram yang menemani hajinya. Nah, didasarkan pada perkara ini hal tahuju al-mar'atu ma'a man la anaha ta'rifuna al-mu'la anah. Berdasarkan perkara ini, apakah seorang wanita boleh berhaji dengan orang yang sudah melakukan lian kepadanya? Maka di sini perlu ditanya, lian itu apa? Mula anah itu. Mula anah itu Allah aimanun baina zaujaini fi halil tuhmah fi zina. Tufraqu bainahu wa bainahu bimujibiha. Ya. Dia adalah sumpah di antara dua pasang suami istri ya. Maksudnya sepasang ya, di antara dua orang suami istri, maksudnya sepasang suami istri pada keadaan tuduhan di dalam berzina, yang mana di dalam perkara tersebut masing-masing itu bersumpah dengan 4 kali ya. Kemudian dipisahkan di antara dia dengan apa dengannya bainahu wa bainaha, atau bisa bainahu wa bainahu, dengan sebab adanya mula anah ini. Mula anah ini di sini bukan cerai ya nama. Ini termasuk jenis fasakh nikah ya, fasakh nikah. Nikahnya rusak. Kalau sudah terjadi mula anah seperti itu, tidak boleh untuk nikah lagi, nggak boleh untuk rujuk lagi sampai hari kiamat. Karena urusannya ini sudah nanti berhadapan dengan Allah, karena masing-masing sudah bersumpah dengan atas nama Allah. Yang satu menuduh berzina, kemudian kalau tuduhannya salah, laknat Allah atas dirinya. Dia dari dalam tuduhan itu sampai bersumpah, termasuk laknat untuk dirinya. Nanti yang dituduh kemudian dia membebaskan diri dengan sumpahnya juga. Dan ada kalimat kalau nggak jujur di dalam sumpahnya, dia dilaknat oleh Allah ya, seperti itu 4 kali ya dalam bab mula anah. Nah itu bisa dirinci pembahasannya di dalam kitab fikih ya. Maka fala tahujul mar'atu ma'a man la anaha ya, wa in kanat muharramatan alaihi ala ta'bid. Tidak boleh seorang wanita untuk berhaji bersama dengan orang yang melaknatnya ya, sekalipun dia adalah mahram ala ta'bid ya. Li anna sabab ghairu mubah, karena sebabnya di sini tidak diperbolehkan ya. Fahiya muharramatun alaihi ala ta'bid. Ini diharamkan kepadanya itu ala ta'bid. Lakin la tahilu bainahuma al-khalwah wala nadhar. Namun tidak halal bagi keduanya untuk khalwah wala nadhar. Jadi statusnya itu keduanya itu masih mahram ala ta'bid ya. Ya. Karena memang tidak melalui cerai itu, tapi dipisahkan oleh hakim. Artinya yang menjadikan mereka terpisah itu sebabnya itu nanti menggantung. Dia akan diputuskan di hadapan Allah. Sehingga tidak halal di antara keduanya untuk khalwat, tidak halal pula untuk nadhar. Wa inna mahadi uqubatun syar'iyatun. Sungguhnya perkara ini adalah hukuman syariat. Hukuman yang diberlakukan dalam syariat karena kaitannya dengan mula anah.
ya, mula'anah. Wa katsiru minal muslimin hadanallahu wa iyyahum wa iyyakum sabila rosad yatasahaluna fatahujju almar'atu ma'a rufqatihi fiha ibnu amihi wa ibnu khalatihi bihujatin anna haula'i kula wahidin ma'ahu zaujuhu au mahramuhu. Kebanyakan dari kaum muslimin mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada kita, juga pada mereka, juga pada kalian untuk bisa menempuh jalan lurus. Mereka bermudah-mudahan seorang wanita berhaji dengan rekan-rekannya di dalamnya, ya, dengan teman-temannya di dalamnya. Itu ada anak dari pamannya, ya, anak dari pamannya. Artinya berarti kan saudara sepupu. Ini tidak boleh. Saudara sepupu itu bukan mahram, ya. Dan juga anak dari bibinya, ya, dari pihak ibu itu. Ya. Ini anak laki-laki dari bibi ini juga dia saudara sepupu. Ini bukan mahram. Dengan alasan mereka masing-masing itu membawa suaminya atau mahramnya. Dengan alasan seperti itu tidak bisa diterima, ya. Qala alaihi salatu wassalam la yahillu li imra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tusafira ma'a ghairi di mahramin. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk dia bersafar tanpa adanya mahram. Nabi kaitkan dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Ini menunjukkan bahwa kedudukannya itu kan, kalau rukun iman kaitannya dengan keimanan ini. Ini kan kaitannya dengan i'tiqad, ya. I'tiqad. Sementara kalau haji itu kaitannya dengan fikih itu. Ya, dengan fikih. Dikaitkan dengan i'tiqad, ya, keimanan terhadap hari akhir. Sementara kalau pembahasan haji kaitannya dengan fikih, amalan dohir gitu. Oleh karena itu pensyaratan bahwa harus ada mahram itu jelas gitu loh. Itu pendapat yang kuat, ya, atau yang paling kuat dalam perkara ini, ya. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian qala al-musannif rahimahullah taala al-martabatu saniyatu, tingkatan yang kedua al-iman wa huwa bid'un wa sab'una syu'batan. Ada cabangnya itu, dia keimanan itu ada 70 sekian cabang. Fa'alaha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit thariq wal haya'u syu'batun minal iman. Paling tingginya itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, paling rendah itu menghilangkan gangguan dari jalan. Dan malu itu salah satu cabang dari keimanan. Warkanu sittatun, rukunnya itu ada 6, antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi. Karena engkau beriman kepada Allah, yang kedua kepada malaikat, yang ketiga pada kitab-kitabnya, yang keempat pada para rasulnya, yang kelima pada hari akhir, dan yang keenam adalah terhadap takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Dalilnya tentang rukun iman yang 6 ini, wa dalilu ala hadhil arkani sittah qauluhu ta'ala laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Bukanlah kebaikan itu kalian menghadapkan wajah-wajah kalian ke arah timur dan barat, namun kebaikan itu adalah untuk orang yang dia beriman terhadap pada Allah, pada hari akhir, kepada malaikat, kepada kitab, dan kepada para nabi. Yang disebut para nabi di situ adalah para rasul, ya. Ya. Nah, itu ada 5, ya.
Sementara dalil tentang takdir secara tersendiri disebutkan dalam surat lain. Dalilul qadar qauluhu ta'ala kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu itu kami ciptakan dengan ukurannya. Coba kalau kita lihat ya, bahwa cabang keimanan itu kan ada 70 sekian. Dan yang paling tinggi la ilallah, paling rendah adalah imatatul adza anit thariq. Nah, ada orang di masa sekarang itu memutlakkan bahwa Islam itu akhlak. Padahal akhlak itu dalam cabang keimanan itu bagian paling terakhir. Karena akhlak sering dimutlakkan akhlak kepada makhluk. Sementara kalau la ilaha illallah itu akhlak kepada Allah. Makanya muamalah kepada Allah itu muamalah yang paling penting, bukan muamalah kepada makhluk. Bahkan kalau seorang dia bermuamalah kepada makhluk sampai dia melakukan hal-hal yang diridhoi manusia tapi dimurkai oleh Allah, ini banyak terjadi pada orang yang menekankan akhlak. Itu menjadikan dia mencari ridho manusia, bukan mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang sufi mereka seperti ini. Mencari ridho manusia itu letak kelemahan ya. Kalau orang sudah mencari ridho manusia, dia tidak akan mampu untuk berkata al-haq. Sebagaimana perkataan Imam Ahmad bin Hanbal ya. Beliau menyebutkan dirinya tidak mencari ridho manusia sampai kemudian Allah Ta'ala berikan kemampuan dia untuk berkata al-haq. Artinya di situ menunjukkan bahwa yang dicari di dalam seorang dia beribadah itu adalah Allah, keridhaan Allah, bukan keridhaan makhluk. Selesai pembahasan kita di siang ini, besok kita lanjutkan penjelasan dari tingkatan yang kedua ini. Dari tingkatan agama, yang pertama Islam, yang kedua iman, dan yang ketiga kan ihsan ya. Ini saja yang bisa disampaikan. Dan salah semata-mata kekurangan diri saya dan dari syaitan. Saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan benar semata-mata keluasan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.